jiwa kita sebagai Gen Z ya, dimana kita sangat mengedepankan work-life balance. Halo dulur, jadi welcome to Himakes dari Hima untuk semua. Sebelumnya perkenalkan, aku Griselda Ines Sanjaya dari angkatan 25 sebagai host hari ini. Dan di sini ada dua narasumber kita nih. Yang pertama boleh kenalan dulu mungkin Kak Amanda. Oke, halo dulur, aku Amanda Putri, biasa dipanggil Amanda. Kebetulan di sini aku sebagai wakil ketua Hima Kabinet Jangkar Aladana periode 2026 sampai 2027. Yang kedua, Oke, halo dulur, perkenalkan nama aku Redatul Asita, biasa teman-teman panggil Sita. Aku sebagai wakil ketua himpunan mahasiswa Kabinet Arsyaka Dharma di periode sebelumnya, yaitu periode 2025-2026. Selamat datang. oke, terima kasih Kak. Nah, wah, ini narasumber kita hari ini udah dari organisasi semua ya. Apa sih tema kita hari ini? Jadi tema podcast kita hari ini adalah burnout di balik jaket organisasi. Nah, karena ternyata di balik foto-foto yang keren dan sertifikat-sertifikat yang numpuk itu banyak juga yang ngerasa burnout karena tekanan dari organisasi-organisasi itu. Nah, di sini kita akan bahas semuanya secara santai dan seperti sharing session aja. Oke, dari yang pertama, sekarang kita masuk ke topik yang utama. Menurut kakak nih, burnout itu sebenarnya apa sih? Karena banyak kan beberapa mahasiswa yang bilang, aduh, kayaknya aku burnout deh. Padahal mereka tuh cuma capek biasa aja, tapi mereka selalu bilang, kayaknya aku burnout deh. Duh gimana ya, aku udah mulai capek, aku udah gini-gini gitu. Menurut kakak tuh burnout itu apa sih? Gimana sih definisi burnout itu? Kayaknya kalau burnout kayak selain organisasi, orang yang non organisasi juga pasti bakal burnout deh. Entah mungkin karena tugas kuliah, kerja, anak sekolah pun kayaknya bisa burnout gitu. Atau mungkin anak kecil yang belum sekolah tuh kayaknya juga bisa burnout gak sih? Anak kecil. Iya. Nah, tapi kalau di ranah organisasi ya yang kita bertiga alamin lah ini. Kalau dari aku pribadi, burnout itu ya ketika dimana kita tuh ngerasain capek, kita ngerasa demotivasi gitu sama apa yang kita lakuin, dan mungkin bisa dibilang ya kita ngerasa kayak kita lagi males buat ngerjain yang sebenarnya itu udah jadi tanggung jawab kita gitu, in a moment ya, for a while doang gitu. Jadi nggak selamanya kita burn out, tapi kita juga nanti harus ambil nafas lagi buat ngerjain tanggung jawab kita lagi gitu. Jadi kalau burn out menurut aku ya itu sih, di titik capek sama apa yang menjadi tanggung jawab kita gitu. Kalau menurut kakak? Oke, kalau menurut aku sendiri itu depends ya, kondisi burnout di setiap orang itu depends di diri kita masing-masing dan juga timingnya masing-masing. Karena burnout sendiri itu kondisi dimana kita tuh udah capek secara physically, secara mentally, itu kita udah capek, kayak udah menjalankan keseharian kita, kegiatan itu ngapain aja, terus beban-beban apa yang udah kita hadapi selama ini, dan juga keseharian yang menurut kita berat. Terus padahal itu ya sudah basically kita jalanin setiap harinya, cuma kadang kita kayak ngerasa bosan, terus kok ngerasa stuck ya di sini aja gitu sih kalau menurut aku. Terus kalau dari solusi burnout sendiri tuh kakak biasanya ngalaminnya gimana? Kayak kakak keluar organisasi kah? Atau gimana? Jangan dong, kayak Terus gimana dong? Kalau aku pribadi jangan sampai terpikir untuk langsung out dari organisasi itu ya guys. Dari awal kita udah berkomitmen untuk bisa menjalankan satu periode kepengurusan nantinya. Nah, kalau menurut pertanyaannya dari Kristal, gimana kita biasanya, aku pribadi biasanya menangani burnout. Balik lagi tuh depends di orang masing-masing ya. Kalau aku biasanya take a break sebentar aja itu, karena menurut aku break sebentar tuh sangat berharga di posisi dimana pasti yang lagi aktif-aktifnya tuh sangat kayak precious banget kan, apa momen-momen kecil-kecil dan juga timing-timing yang kita udah dikejar untuk deadline lah, dikejar progress di setiap harinya lah. Itu aku biasanya take a break, kayak tidur ataupun melakukan hal-hal yang bisa bikin aku fun pikirannya gitu, misal running,
olahraga itu sih kalau aku biasanya gitu. Ataupun aku bisa merasa terhibur ketika aku bertemu dengan teman-teman. Aku bisa bersandar gurau sama teman-teman, terus ataupun brainstorming langsung apa sih yang bikin burnout. Kayak ngelepas pegang Benar ya. Aku setuju sih, kita harus take a break gitu ya. Kayak menurut aku kita juga harus ada momen sama diri kita sendiri gitu. Apalagi kalau misalkan sebagai wakilima, kita pasti tanggung jawabnya tuh sama banyak orang langsung kan. Kita berkomunikasi tuh sama staff, sama kepala departemen, sama dosen juga iya gitu. Nah, mungkin di situ burnout-nya karena kita kurang ada waktu juga buat diri sendiri gitu. Jadi Betul. ya take a break, kayak mungkin tidur doang itu menurut dan iya itu udah kayak Healing ya kak ya tidur itu ya. tapi ya in a note bahwa kalau kita take a break mungkin kita harus dikomunikasiin lah sama partner kita gitu. Misalkan terdekat aku ya terdekat kita sebagai wakilima sama PI lainnya kayak teman-teman aku lagi ini mungkin aku boleh dibantu backup dulu buat ininya gitu sih. Berarti buat kita take a break itu bukan suatu kesalahan ya kak, itu wajar dong berarti. Yes, betul banget. Karena itu salah satu bentuk apresiasi untuk diri kita sendiri ya. Kita udah bekerja keras, kita udah mencoba menyelesaikan mungkin problem ataupun progress, achievement ataupun hal-hal yang udah kita selesai di hari itu dan jangan sampai bikin pressure ke diri kita sendiri gitu. Oke. Selanjutnya nih, kakak tuh ada nggak sih momen dimana yang bikin kakak ngerasa pengen bener-bener ngilang sejenak aja dari keramaian, apalagi dari gempuran proker-proker yang mendatang gitu? Kalau boleh tahu itu karena apa gitu? Kalau aku pernah sih, apalagi di periode sebelumnya aku juga ikut hima aku pernah karena tuntutan juga sih, karena harus ngejar target dari proker itu, jadi aku ngerasa kayak aduh ini kapan selesainya ya gitu, kayak gregetan gitu sama diri aku sendiri gitu. Jadi aku benar-benar kayak pengen banget take a break, menghilang dari semuanya, bahkan ada di titik baca WhatsApp tuh kayak aduh kayaknya pengen off dari sosmed dulu deh kayak gitu. Bahkan pernah kayak ngelihat status orang-orang tuh capek gitu di akunnya gitu, padahal ya status mereka bukan organisasi tapi apa ya bener-bener pengen slow living dulu aja deh gitu di momen itu ya gitu sih. Kalau kakak pernah? Kalau aku sendiri nggak sampai yang benar-benar berhenti atau gimana ya, karena itu parah banget sih menurutku ya. Karena kita sebagai orang yang berkomitmen di awal, yang mana pengen untuk membuktikan ke diri kita sendiri ke orang lain juga. Jadi mungkin kalau aku pribadi ya contohnya tadi tidur sebentar gitu. Mungkin kayak nggak buka HP dulu, HP kita simpan dulu. Gitu pun kayak udah buka HP lagi. Wow, banyak banget ini yang udah harus diselesaikan dan dikerjain selanjutnya. Berarti kalau kita habis take a break itu, kita bener-bener nggak ngerjain apa-apa kan nih. Terus kita udah ngerasa fresh nih, habis itu kita balik lagi ngerjain itu, burnout lagi dong. Sebenarnya kita tuh ada titik kembali lagi di komitmen sih, karena kita harus menjalanin apa yang udah jadi tanggung jawab kita. Jadi sebenarnya buat break itu ya itu cuma batu loncatan aja biar kita bisa semangat lagi dan kita nemuin titik semangatnya lagi itu sih. Ingat teman-teman, berarti itu kita harus tetap ingat tanggung jawab kita dan komitmen kita di suatu organisasi. Dan aku boleh nambahin juga Ya. sebenarnya kita break sebenarnya tuh sebenarnya nggak apa-apa, kita mundur sedikit untuk ambil posisi yang baik buat kedepannya itu it's fine guys, karena kita perumpamakan kayak busur panah ya, busur panah itu ditarik ke belakang itu untuk bisa maju ke depan dengan lebih cepat. Jadi kita perlu timing yang lebih tepat aja gitu sih untuk bisa menyelesaikan dan menghadapi waktu depan. Oke, yang kita masuk segmen kedua nih. Yang kedua itu overwork tanpa apresiasi. Nah, ini mungkin banyak relate di semua orang-orang yang ikut organisasi ya Kak. Karena kita tuh kayak kerja keras banget dari awal sampai akhir. Bahkan kita berangkat lebih pagi dan pulang pun paling malam. Tapi kayak nggak ada apresiasi gitu yang datang ke kita. Nah, menurut kakak seberapa penting sih apresiasi itu buat kita? Kalau menurutku
ketika kita ngasih apresiasi ya, apalagi di suatu agenda gitu, proker, itu bukan hanya di akhir aja sih. Jadi aku selalu nekenin kepada departemen itu, setiap proses dari staff tuh harus ditemenin. Karena menurutku sendiri apresiasi itu sangat penting ya, karena kita ngerasa dihargai gitu. Kehadiran dari sosok mungkin kepala departemen itu bisa sangat mengapresiasi diri kita sendiri. Kayak contoh, ada selalu pas kita lagi butuh solusi, butuh kehadiran beliau untuk bisa nemenin kita untuk mengurus sesuatu halnya. Jadi nggak harus berbentuk kongres sudah selesai ini, itu nggak harus kayak gitu, karena kita juga sebagai manusia juga jangan selalu berfokus pada hasilnya, tapi kita juga harus berfokus back off proses apa aja yang udah kita ada. Lihat progresnya gitu ya Kak. Oke. Terus selanjutnya nih, Kakak pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras banget nih buat organisasi, buat satu proker itu, tapi apresiasinya tuh minim banget? Itu Kakak suka sebel nggak sih, kesel nggak sih, atau ngerasa kayak ya ternyata perjuanganku, kerja kerasku selama ini nggak dilihat ya, nggak dihargain ya? Pernah nggak sih Kak? Kalau aku pribadi jujur nggak pernah sih ya. Nggak pernah. Dulu juga sebelum menjadi wakil ketua, aku juga pernah jadi staff yang mana kebetulan jadi ketua pelaksana, dan kepala departemen itu sangat pernah aku banget di saat menyelesaikan tugas sebagai ketua sampai sukses namanya. Dan kalau aku pribadi nggak pernah sih merasakan kayak gitu. Dan kalau menurutku kalau ada case yang kayak gitu tuh kita perlu putar kembali apa aja yang udah kita lihat sebagai dia staff itu udah ngapain aja, dan kita sebagai misal kader sama Iya. jangan sampai nutup mata, tutup telinga dengan apa yang udah kita. Oke. Berarti sekarang Kakak dulu waktu Kakak sebagai Wakahima tuh Kakak ngapresiasi banget nih teman-teman semuanya yang udah berjuang di organisasi itu. Udah. Kalau Kakak sendiri pernah nggak? Kalau sejauh ini jadi Wakahima sih, karena apa ya, aku sebagai Wakahima ya berarti lebih ke aku fokus ngapresiasi BP yang lain atau mungkin kepada departemen, dan mungkin kalau ada waktu aku terjun langsung ke staffnya, aku mengapresiasi staffnya. Tapi karena posisi birokrasi kan aku tertinggi ya sama Kahima Iya. kita gitu. Nah, mungkin lebih seringnya tuh aku sama Kahima itu saling ngapresiasi masing-masing gitu ya. Jadi kita berdua kan ada yang sering ketemu juga berdua. Nah itu kita kadang ngobrol tentang ini departemen ini ada kendala apa-apa. Nanti kita tuh sebenarnya ini nggak yang diagendakan, tapi kayak secara nggak langsung tuh kita pasti ada obrolan kayak oke, kamu kurang ini, tapi kamu udah improve lah di sini. Itu kita ngapresiasi sendiri. Itu sih sejauh aku jadi Wakahima. Tapi kalau di luar Wakahima sejauh ini aku beruntungnya aku selalu dapat kepanitiaan atau mungkin organisasi yang selalu apresiasi gitu. Walaupun nggak yang secara langsung di lingkup formal, tapi pasti di belakang mungkin di luar acara formal itu pasti yang kayak kamu keren, ini acaranya udah hebat kayak gitu sih. Dan itu menurut aku udah sangat melegakan gitu. Oke, berarti Kakak selama jadi Wakahima sekarang ini, selain Kakak ngoreksi kerjanya anak itu, Kakak juga apresiasi gimana dia udah sampai di titik ini, sampai acaranya tuh berhasil gitu ya. Iya. Oke. Sekarang nih kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu toxic productivity. Aku pernah dengar nih Kak kalimat, kalau nggak sibuk tuh berarti nggak produktif, dan kalau nggak capek berarti kita nggak kerja. Nah, kadang juga mahasiswa yang terlihat sibuk banget itu lebih berharga, entah di mata dosen atau di mata ketua departemennya gitu, daripada yang nggak sibuk. Padahal mereka yang nggak sibuk tuh bisa aja kayak mereka udah ngehandle semuanya dari rumah nih, mereka udah backup semuanya sebelum yang lainnya udah ngerjain duluan gitu. Nah, menurut Kakak, budaya organisasi kadang itu menciptakan toxic productivity nggak sih Kak? Kalau ngomong soal toxic productivity ya berarti menurut aku sebenarnya itu tergantung pribadi sih. Kayak mungkin menurut orang lain si A ini dia terlalu
itu dia udah toxic productivity jatuhnya. Tapi mungkin menurut si A sendiri ya itu memang udah makanan sehari-hari dia gitu, dia nggak ngerasa capek, atau mungkin dia nggak denial buat ngerasa capek, ya itu yang dinamakan toxic productivity. Tapi mungkin beberapa orang menurut aku memang harus sadar di mana dia udah pertama setiap orang menurut aku harus tahu apa itu toxic productivity. Produktivitas itu bagus, penting gitu, tapi kalau sampai dia nggak ada waktu buat diri sendiri, nah itu jatuhnya udah toxic. Jadi menurut aku kalau terkait fenomena ini tuh setiap orang harus tahu dulu toxic productivity itu apa, terus juga harus kenal sama diri sendiri dulu gitu. Dia waktu take a break-nya kapan, dia titik capeknya kapan, dia harus berhentinya kapan, itu dia harus tahu gitu. Tapi kalau misalkan ada case kayak dosen lebih suka sama mahasiswa yang kelihatannya produktif terus, nah itu mungkin karena dilihat dari POV dosen emang suka sama mahasiswa tuh yang aktifnya nggak cuma di lingkup akademik aja gitu, tapi di luar akademik dia juga bisa nyari relasi atau nyari ilmu lain gitu. Nah mungkin dosen melihatnya dari hal itu gitu. Jadi menurut aku dari banyak POV ini tuh nggak ada yang salah sih gitu. Jadi gimana cara kenal diri pribadi masing-masing aja gitu sih. Oke, berarti kita juga mandangnya kadang ngelihat dia toksik itu belum tentu berarti, karena kan beberapa orang juga ada yang ngerasa kalau dia diem aja tuh malah capek, tapi kalau dia yang selalu beraktivitas tuh lebih bikin semangat gitu ya Kak. Iya, jadi yang bisa ngejudge toxic atau enggaknya ya Diri sendiri. Ya, Kalau menurut Kakak? Kalau menurut aku itu juga pastinya defense di diri masing-masingnya, karena semua respon sosial tuh menurut aku itu defense ke diri kita masing-masing, dan jangan sampai kita tuh ngejudge diri kita sendiri bahwasanya kita tuh nggak produktif, karena kita sebagai makhluk manusia juga ya guys ya, itu juga perlu me time, perlu waktu untuk diri kita sendiri, untuk tidak melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan, karena ya it's normal ya. Jadi dari kalian jangan sampai terkecoh dengan omongan-omongan orang yang mengatakan bahwasanya kita kurang produktif atau bagaimana. Itu semua tergantung kita sebagai nakal dari hidup kita sendiri. Oke, menurut Kakak gimana cara bedain kita yang semangat berorganisasi sama toxic productivity sendiri itu? Oke, kalau berarti pertanyaannya semangat berorganisasi dengan Bedanya dengan toxic gitu. Oke. Kalau toxic productivity itu yang mana kita tuh ngejudge sebenarnya dari kita sendiri tuh kok contoh ya nih. Iya. Kalau aku pribadi ya, kok aku hari ini nggak ngapa-ngapain ya, kok aku nggak ada ngeklik to do list aku untuk aku selesaikan hari ini. Nah itu salah satu contoh toxic productivity menurutku. Dan kalau soal semangat berorganisasi itu bahwasanya di posisi itu kita tuh sebenarnya di bawah alam sadar kita itu kita udah sadar kita harus menyelesaikan apa aja beban yang bukan beban sih, maksudnya Tanggung jawab aja yang udah harus kita selesaikan. Kalau menurut Kakak? mungkin kejadiannya yang main toxic tuh karena nanti secara misalnya di akhir ya, di pertengahan tuh dia ada hal-hal yang jatuhnya merusak ya, entah mungkin mental atau fisiknya dia gitu. Jadi menurut aku kalau semangat organisasi ya itu dia tahu apa yang dia lakuin dan dia selesaikan itu dengan baik gitu. Tapi kalau semangat yang toxic productivity, dia terlalu terlalu ngambil banyak target gitu. Aku kayaknya harus ikut ini, terlalu ambis. Aku pengen ambil ini tapi nggak ada yang tahu apakah dia outputnya itu dia dapat gitu secara dia sendiri tuh dia dapat benefitnya atau enggak. Nah itu mungkin yang bisa dinamain toxic gitu menurut aku. Oh iya, setuju sih. Oke. Terus lanjut nih Kak, kalau misal nih jam 11 malam tuh kan biasanya lo udah pada tidur, bahkan udah mimpi-mimpi gitu kan, tapi tiba-tiba ada chat nih, notif masuk di grup organisasi kayak, malam temen-temen ada yang bisa bantu nggak ya? Itu Kakak tim yang bakal iya bisa bantu, atau Kakak yang pura-pura nggak lihat HP langsung tidur gitu? Itu menurut Kakak juga termasuk toxic nggak dalam organisasi? Mengganggu jam tidur nggak sih Kak? Sebelum menjawab apakah itu toxic atau enggaknya, kalau aku pribadi biasanya settle boundaries ke diri aku sendiri.
kalau semisal udah lewat dari jam kerja, aku atur dulu apakah itu memang udah urgent dan emang apakah keberadaan aku tuh emang dibutuhkan di situ. Kalau menurut aku apakah itu toxic productivity, aku bisa bilang nggak sepenuhnya sih. Tergantung kakak sendiri berarti Ya, ya. karena dari aku sendiri juga udah settle boundaries, yang mana kalau emang itu udah waktunya istirahat, Iya, fine. udah. Um, Mungkin yang lain aja Yes, gitu ya kak. aku juga harus tahu apa sih emang permasalahannya gitu. Apakah emang seajan itu untuk bisa aku selesaikan Gitu. Kalau kakak, Mungkin kalau ini bisa dua hal sih. Kalau misalkan nanti jatuhnya toxic, itu kalau misalkan dari akunya, kalau misalkan aku udah tahu diri aku capek di waktu itu, tapi aku kayak nggak bisa nih harus selesai sekarang, mungkin aku toxic ke diri aku sendiri gitu. Tapi kalau misalkan ada chat jam 11 malam, itu biasanya pertama itu tergantung budaya organisasi juga sih, kayak kita membiarkan hal itu atau enggak. Tapi again, karena di organisasi ataupun organisasi lah, itu tetap ada hal urgent gitu, tetap ada hal di luar kendali kita yang mana kita harus tetap nyelesain detik itu juga, menit itu juga gitu. Jadi benar kata Kasima, itu tergantung kita lagi dibutuhin nggak, itu se-urgent apa gitu sih. Jadi kalau misalkan emang jam 11 malam benar ada masalah yang harus selesaiin, harus dapat solusinya jam itu juga, ya kita harus masuk gitu di jam itu, walaupun kita itu mungkin udah jam tidur bagi beberapa orang gitu. Iya. Karena balik lagi ke itu tanggung jawab kita yang udah bikin komitmen di organisasi gitu ya kak. Oke, yang selanjutnya kita ganti segmen lagi nih kak. Segmen yang terakhir nih, yang terakhir adalah work-life balance mahasiswa aktif. Nah, beberapa orang kan bingung nih, gimana sih cara bagi waktu buat ngerjain tugas, buat main-main, buat keluarga, bahkan buat me time nih. Nah, kakak sendiri gimana baginya sebagai orang-orang aktif di organisasi nih? Mungkin bisa dimulai dari Kak Sita. menurutku work life balance itu udah sangat tertanam di jiwa kita sebagai Gen Z ya, dimana kita sangat memperhatikan work life balance. Semua itu bisa beriringan, baik me time, baik fokus ke pekerjaan ataupun kewajiban kita sebagai makhluk Tuhan beribadah, itu emang harus balance, yang mana itu udah jadi tanggung jawab kita sebagai insan organisasi, yang mana kita udah berkomitmen dan sebagaimana bisa mungkin kita mengatur akan hal itu. Kalau dari kakak? Jawabannya sama kayak kasih tadi, kita poinnya adalah bisa mengatur, belajar buat mengatur. Kita harus tetap belajar gimana cara kita manage hal yang mungkin penting banget gitu kan, karena ada prioritas juga dibagi-bagikan gitu. Kita harus tahu kapan waktu kita dibagi buat ini gitu sih. Kalau misalkan terkait tugas sama organisasi, menurut aku itu kayak udah kewajiban sih. Jadi bukan cuma kita harus balance, tapi memang kewajiban kita sebagai mahasiswa, dan kita udah ngambil komitmen ikut organisasi gitu. Jadi kewajiban kalau sebagai mahasiswa itu kan kewajibannya, organisasi itu komitmen yang kita ambil gitu. Jadi jatuhnya itu kewajiban kita juga gitu. Jadi sama-sama penting Iya. kita berdua. Terus kalau menurut kakak nih yang sama-sama punya case sebagai wakahima nih, misal suatu hari ada PHL, tapi PHL-nya tuh dikabarinya dadakan banget, kayak 15 menit lagi kita ada PHL, sedangkan di situ kakak juga lagi ada schedule buat datang ke suatu event organisasi kakak. Kakak bakal ada yang di tim buat aku masuk kelas aja deh buat ikut PHL, atau kakak bakal tetap berangkat ke event kakak nih? Aku jawab sesuai dengan kehidupannya aku. Kalau memang di situ posisinya aku belum ambil jatah bolos, saya malah datang ke acara kuliah, karena di posisi itu juga pasti anak-anak butuh aku. Banyak anak-anak ya teman-teman butuh aku, dan ya mungkin ada yang bisa nge-backup. Mungkin aku dan Rahimaku itu beda kelas, nah Rahima bisa hadir, aku nggak bisa hadir gitu. Berarti jabol digunakan sesuai dengan kebutuhan banget guys. Pepet urgent.
Kalau kakak gimana dong? Bener sih, kita kan ada PIC lainnya gitu, SC yang lainnya. Kita bisa koordinasi gitu. Ini ada yang menjaga nggak, ada yang standby di sini buat mantau nggak gitu. Tapi kalau misalkan kasusnya PHL sama ada event ya, kalau dari aku sih aku selalu nekenin pentingin kelas dulu, karena itu kewajiban kalian sebagai mahasiswa gitu. Tapi kalau aku pribadi ya, karena mungkin in case bahwa nggak ada yang ngejaga ya, mungkin aku kayak kasih ambil data bolos kalau emang data bolos aku belum kepake gitu sih, kalau memang udah mepet banget gitu. Dan aku boleh tambahin, Iya. karena gak harus nggak hadir kelas. Mungkin nanti ketika kelasnya udah selesai tapi acaranya belum selesai, kita bisa aja kayak nyusul gitu kan, atau Oh iya. kita bisa hadir ke setiap penelitiannya, bagaimana menanyakan bagaimana tadi acaranya, terus apakah lancar, evaluasi apa yang udah kalian simpulkan, kayaknya Intinya koordinasi aja kan Dina. Sesi kita udah hampir habis teman-teman. Mungkin yang terakhir ini bisa Kak Amanda dan Kak Sita kasih sedikit tips and tricks buat maba-maba nanti ini selanjutnya yang bakal masuk dan dia tuh bingung gimana cara atur waktunya, kalau kayak ragu, aduh aku masih maba banyak tugas tapi aku juga pengen ikut magang organisasi, magang UKM. Nah, gimana tuh caranya aturnya waktunya? Mungkin bisa disampaikan dulu. Dari siapa nih? bebas ya. Atau gitu. Dari aku pesan dari aku ya, know yourself first, kayak ketahui dulu kalian tuh gimana orangnya, tahu dulu kebutuhan kalian juga apa, kalian limitnya sampai mana. Itu jangan sampai kayak tadi case-nya adalah toxic productivity gitu. Jadi kalian harus tahu juga mental kalian tuh sampai mana, terus juga keadaan fisik kalian yang paling penting ya, karena itu juga ngaruh dari mental dan ngaruh ke mental gitu. Jadi ketahui dulu diri kalian tuh kalian mau naikin standar sampai mana, atau juga limitnya sampai mana, itu kan penting sih, harus tahu itu. Dan juga selain mungkin kalian karena masih maba ya, itu kan biasanya Iya. kalau nafsu buat pengen ambil ini pengen ambil salah satu FOMO gitu ya, Kak. saran aku tuh stop guys, jangan yang langsung kayak gitu. Jadi kalian harus tahu dulu budaya organisasi yang mau kalian ambil tuh kayak gimana. Kalian survei dulu ke teman kalian atau mungkin ke cutting kalian gitu, tanya dulu ini tuh gimana budaya kerjanya, prokernya apa aja, bakal sibuk atau enggak gitu. Jadi sebelum kalian ambil 2 atau 3 tempat buat kalian berkembang, itu kalian harus tahu dulu tempatnya itu bisa ngebuat kalian berkembang atau enggak gitu sih. Karena kita harus tahu diri kita sendiri dulu, dan juga kita juga harus settle diri kita dulu. Kita mau fokus ke bidang apa? Mungkin tadi case-nya kita juga mau punya pengalaman di organisasi, pendidikan juga jalan, terus akademik juga lancar. Dan menurutku salah satu yang paling penting buat ngatur waktu itu, kalau aku pribadi, aku biasanya di pagi hari aku pasti to do list apa aja hal-hal yang pengen aku selesaikan di hari ini, dan di akhir sebelum mengakhiri kegiatan pun aku evaluasi diri, apa aja sih yang perlu aku perbaiki sebelumnya, apa aja yang perlu aku tambahin powernya besok, dan hal-hal apa aja yang belum aku selesaikan dengan sempurna gitu. Dan jangan sampai kita tuh lupa untuk mengapresiasi diri sendiri gitu. Pokoknya balik lagi, semua itu nggak harus menurut orang lain, semua itu menurut kita sendiri depends diri kita masing-masing. Oke, jadi intinya itu kita jangan FOMO guys, lihat porsi masing-masing juga. Oke, segmen kita hari ini udah habis guys. Terima kasih buat Kak Amanda dan Kak Sita. Dari obrolan hari ini kita belajar bahwa jadi mahasiswa aktif tuh emang membanggakan banget ya. Dan jangan lupa juga buat tetap bisa ngutamain diri sendiri di sela-sela kesibukan organisasi ataupun tugas akademik kita, karena jaket organisasi itu bisa dipinjamkan, tapi kesehatan mental tidak bisa digantikan. Oke, sekian dari aku Griselda Ines sebagai host, pamit undur diri, dan terima kasih buat Kak Amanda dan Kak Sita yang udah hadir hari ini. Terima kasih teman-teman Hima. See you.